Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya Yuvita Anugrah Putri, guru sejarah di SMK Negeri Cijambe, memaparkan iki dalam poin skema pemecahan masalah. Skema pemecahan masalah yang diambil pada pemecahan masalah bulan ini adalah mengenai tingkat ketidakhadiran siswa yang cukup tinggi di sebuah kelas. Ini memang terjadi karena beberapa faktor. Mengapa hal ini bisa terjadi? Ini yang pertama adalah mulai dari motivasi siswa yang rendah, lalu jarak dari rumah yang cukup jauh, dan ini terhalang dengan cuaca yang cukup buruk karena memang kondisi geografi sekolah kami memang berada di wilayah perbukitan. Jarak tempuh yang bisa digunakan atau yang dilalui siswa menuju tempat sekolah pun memang cukup riskan jika cuaca buruk. Namun ada juga permasalahan mengenai jam pelajaran di waktu yang tidak efektif. Sebenarnya permasalahan ini terjadi di sebuah kelas yang memang di jam pelajarannya itu di hari Jumat dan berada di jam-jam sebelum pulang gitu ya. Jadi karena memang jarak anak rumah dari sekolah yang cukup jauh, jadi memang kebanyakan siswa ini terkendala untuk masuk ke kelas. Presentasi kehadiran siswa itu rata-rata per kelasnya itu di kelas ini itu per minggunya hanya sekitar 20% saja. Dari jumlah total 6 siswa mungkin hanya hitungan 2 sampai 3 siswa yang hadir di kelas. Lalu bagaimana pemecahan masalahnya? Pemecahan masalah yang dilakukan alternatifnya adalah satu, melakukan pendekatan emosional kepada siswa. Yang kedua, mengemas pembelajaran menjadi lebih menarik. Dan yang ketiga, memberikan reward jika ada perubahan sikap. Yang dilaksanakan ini yang pertama pendekatan emosional siswa itu siswa pada akhirnya dikumpulkan di apa adanya pembicaraan dari hati ke hati ya yang dilakukan oleh saya pribadi kepada anak-anak lalu menelaah mengapa mereka tidak masuk ke kelas secara rutin gitu ya di dalam pembelajaran sejarah. Dari situ mereka menggali bahwa permasalahan-permasalahan yang mereka hadapi itu cukup mengganggu ketidakhadiran. Lalu di situ diberikanlah motivasi ya agar siswa tersebut bisa diikuti pembelajaran di hari berikutnya dengan lebih baik. Lalu mengemas pembelajaran yang lebih menarik itu digunakanlah kalau kebetulan siswa yang tidak tidak hadirannya tidak maksimal ini adalah siswa yang lebih kinestetik karena mereka anak teknik. Jadi mereka lebih senang pembelajaran yang lebih merangsang daya pikir mereka dengan permainan. Jadi dipilihlah pembelajaran berbasis game. Lalu dalam pertemuan sharing tersebut pun saya memberikan motivasi berupa hadiah. Hadiahnya itu sebenarnya sederhana saja, berupa apresiasi, ucapan terima kasih, dan ini dilaksanakan saat pembelajaran selanjutnya. Nah, ini yang alhamdulillah dari 6 siswa yang ada di kelas tersebut di hari Jumat ya, ini pelaksanaan pembelajaran, alhamdulillah kehadiran menjadi 90%. Hanya satu siswa yang tidak hadir dan itu pun karena sakit atas nama kita. Lalu, nah, siswa diberikan permainan game melalui quizzes gitu. Nah, di sini anak-anak sangat excited ya melaksanakan pembelajaran. Bahkan mereka menagih untuk Bu belum puas gitu dengan kuisnya. Lalu, nah, di pembelajaran ini pun saya memberikan ucapan terima kasih kepada anak-anak telah masuk gitu ya. Lalu ini apresiasi kepada mereka karena sekitar 1 bulan mereka kurang efektif dan akhirnya di hari Jumat di tanggal 4 ini tuh anak-anak bisa melaksanakan pembelajaran dengan sangat baik. Bahkan mereka bersemangat untuk bisa mengikuti pembelajaran selanjutnya dan berjanji untuk
lebih disiplin lagi dalam pembelajaran. Jadi sebenarnya masalah yang diambil dari anak-anak ini eh, masih bisa diatasi. Yang pertama mungkin solusi yang paling eh, mendekati atau ya yang paling memberikan dampak kepada mereka adalah pendekatan secara emosional. Jadi diajak berbicara dari hati ke hati. Sedangkan sumber-sumber yang digunakan dalam pemecahan masalah ini adalah berupa rujukan buku, artikel, dan refleksi dengan peserta didik yang telah dilakukan sebelumnya. Itu saja mengenai pemecahan masalah di bulan Oktober ini. Cukup sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.